Oke, kali ini gue mau lanjutin cerita gue tadi tentang sepasang suami istri yang punya anak dari genderuwo. Nah, jadi Bi, setelah kelahiran anak pertama Nisa dan Abil, mereka tuh seneng banget karena anak yang dilahirin itu tuh bentuknya bener-bener manusia normal. Jadi ketakutan-ketakutan mereka selama hamil 9 bulan itu tuh hilang seketika setelah ngeliat bayi mereka ini. Tapi sebenarnya gue tuh belum ceritain momen-momen selama kehamilan 9 bulan itu. Jadi selama Nisa mengandung, setiap malam Jumat Bi, pintu rumah Nisa sama Abil tuh selalu diketok sama sosok yang menyerupai Abil, si genderuwo ini. Selama 9 bulan? Selama 9 bulan dan setiap minggunya Bi. Wah anjir. Si genderuwo ini tuh selalu datang dan ngucapin hal yang sama. Mana anak saya? Bener-bener begitu terus ucapannya setiap malam Jumat, sampai si Nisa nih ngelahirin anak pertamanya. Oh ya, anaknya ini tuh laki-laki ya. Namanya kita sebut aja Aji. Bahkan setelah kelahiran Aji ini Bi, Nisa dan Abil tuh masih sering dapet teror dari genderuwo ini. Jadi pas Aji dibawa ke rumah mereka, Aji ini tuh tidur bertiga sama Abil dan Nisa. Mereka selalu ngejaga Aji biar gak diganggu sama sosok yang selalu ganggu Nisa dan Abil. Nah bahkan ya Bi, gangguannya tuh makin serem. Jadi pas mereka bertiga malam-malam mau tidur, tiba-tiba tuh suara ketokan pintu yang biasanya cuma di depan rumah pindah jadi di pintu kamar mereka. Wah anjir, pindah ke dalam. Pindah ke dalam Nisa tuh sampai nangis-nangis udah gak kuat dan minta pindah rumah ke Abil. Karena bayangin aja coba, hampir setahun diganggu sama sosok yang selalu ada, kan males gak sih? Sampai Abil tuh nelfon ke salah satu temennya yang emang ngerti hal-hal mistis. Dan Abil tuh disaranin buat banyak ibadah, dan Nisa harus mandi kembang juga Bi. Dan sampai-sampai disuruh naruh bawang merah, bawang putih di sekitar rumah mereka. Katanya sih bisa buat ngusir makhluk-makhluk gaib dari rumah. Akhirnya semua kata-kata temennya Abil tuh diikutin sama Abil. Dan benar, sosok genderuwo ini tuh udah gak pernah ada lagi di dalam rumah. Sampai si Aji ini tuh umur 7 tahun. Karena si Abil tuh bener-bener ngelakuin ritual yang disuruh temennya secara rutin. Dan ibadah mereka berdua tuh juga semakin kenceng gitu Bi, gak pernah putus. Nah singkat cerita, pas Aji udah masuk umur 7 tahun, Aji udah sekolah kan kelas 2 SD. Aji masuk SD negeri di dekat rumah mereka. Dan karena udah gak pernah diganggu hal-hal mistis lagi, Abil dan Nisa tuh udah tenang dan nge-treat Aji tuh kayak anak normal pada umumnya aja. Aji setiap hari tuh ke sekolah naik sepeda, dan sepulang sekolah juga main sama teman-temannya sekolah juga. Nah sampai akhirnya Aji tuh ternyata punya kelebihan Bi. Dia tuh anak yang bisa ngelihat hal-hal mistis. Jadi malam-malam pas mau tidur, karena Nisa masih jaga-jaga, mereka tuh masih tidur bertiga. Dengan Aji tuh tidur kayak di extra bed yang di bawah gitu Bi. Jadi sekitar jam 9 malam, pas mereka bertiga udah siap mau tidur, tiba-tiba si Aji tuh bilang ke Abil sama Nisa, "Bu, Pak, itu siapa di depan lemari?" Ngedenger itu Abil sama Nisa tuh kaget banget dan bilang, "Siapa nak? Gak ada siapa-siapa." Terus Aji nih ngomong lagi, "Ada orang gede banget Bu, Pak, manggil-manggil Aji suruh ikut dia." Anjir, berarti setelah sekian lama si sosok itu datang lagi? Bener Nah ngedenger itu si Nisa tuh sama Abil yang tadinya udah tenang jadi bener-bener panik dan narik Aji untuk tidur di tengah-tengah mereka. Sampai-sampai si Nisa tuh tidur dengan posisi ngikat mereka bertiga pakai tali rafia Bi. Jadi kalau Aji keluar dari tempat tidur tuh kerasa ketarik di Nisa sama Abil juga. Nah besok paginya pas udah bangun, alhamdulillahnya tuh aman banget. Aji masih ada di tengah-tengah Nisa sama Abil. Terus udahlah langsung Aji berangkat ke sekolah. Nah selama di sekolah Bi,